Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wadahum biduhuli darjinan allazi allafa baina qulubil mu'minin fa aslihu bi ni'matihi ikhwana wallazi jama'hum ala tauhidi wal iman wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa kalaidan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladalumun kafar. Sadaqallahul azim. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man tarakat dunyahu li akhirah wala akhiratu lid dunya hatta yusiba minhuma wala takunu kallan al-nas. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa menit ke depan kita akan menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Namun diawali khutbah sebagai salah satu rukun, seorang khatib senantiasa pertama-tama berwasiat kepada dirinya sendiri, dan yang kedua adalah hadirin sekalian. Saya ajak, mari kita bersama-sama memperhadapkan diri kita lahir dan batin secara kafah, sekaligus bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan, dicurahkan, bahkan ditumpahkan kepada kita. Paling tidak saudara-saudara, nikmat itu secara sepintas tapi maknanya sangat dalam adalah nikmat iman yang alhamdulillah masih terfatir, masih tertanam dalam dada kita, sehingga aktivitas apapun yang kita tunaikan setiap saat, bila saatnya kita memperhadapkan diri kepada Allah, maka aktivitas itu kita hentikan sejenak semata-mata karena kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua saudara-saudara adalah nikmat Islam yang kita yakini kita pegangi bersama insya Allah sampai akhir hayat kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat. Walaupun dalam suasana kita ada yang mengatakan 20 bulan bahkan 21 bulan kita dilanda wabah penyakit yang kita kenal dengan COVID-19, tapi kita pun masih dalam keadaan sehat walafiat saudara-saudara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya ajak mari kita persanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengangkat derajat kita dari satu kehinaan menuju ke derajat kemuliaan. Nabi yang mengantar kita dari kegelapan menuju terang benderang. Nabi yang insya Allah masing-masing kita yang hadir ini, termasuk keluarga dan anak-anak yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan saja mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menjelang di likur terakhir Ramadan ini, saya mengajak mari kita memaknai kalimat atau lafaz Allah sebagai pembuka khutbah saya tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimus sillatu aina ma suqifu illa bihabli minan nas wa habli minallah wa habli minan nas. Saudara-saudara kaum muslimin, dari sekian banyak makna atau hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat itu, secara singkat melalui khutbah saya pada siang hari ini ingin mengetengahkan ada 3 hal. Yang pertama adalah hikmah yang pertama tatkala datang kita melakukan ibadah atau menunaikan ibadah salat Jumat, paling tidak ada 2 dimensi yang kita bisa wujudkan, adalah dimensi hubungan kita kepada sesama manusia, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi hubungan kita kepada sesama manusia. Itu yang pertama, saudara-saudara. Sebagaimanapun hidup ini, Aristoteles seorang pengamat sosial mengatakan sehebat apapun orang, kalau dia hanya sendiri maka dia tidak akan bisa berbuat banyak, dan sekecil apapun orang, sewaktu-waktu orang itu akan dibutuhkan oleh yang sekuat itu, saudara-saudara. Yang kedua adalah tentu saja antara Jumat yang lalu dengan Jumat hari ini kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi, kita melakukan evaluasi. Jika di dalam evaluasi kita ternyata kita menemukan jawabannya bahwa amalan-amalan yang kita tunaikan antara Jumat yang lalu dengan Jumat hari ini ada kehilapan, ada kelalaian khususnya dalam ibadah kita, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih meningkatkan ibadah kita. Andai kata dalam evaluasi itu, muhasabah itu kita temukan bahwa ternyata ibadah yang saya tunaikan terutama dalam bulan suci Ramadan ini konstan, dalam arti kata tidak peningkatan, maka tentu kita dianjurkan untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan. Jika sekiranya dalam evaluasi itu kita menemukan jawabannya ternyata alhamdulillah ibadah kita semakin meningkat, bahkan dianjurkan kepada kita untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya saudara-saudara kaum muslimin, itulah salah satu di antara sekian banyak makna atau hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan salat Jumat itu. Jika sekiranya hal yang ketiga kita bisa menemukan sesuatu, maka pada saat itu juga sebagai makhluk atau hamba Allah yang dhaif, kita memohon ampun kepada Allah sekaligus menuntut untuk meminta petunjuknya, saudara-saudara. Apabila hal itu kita lakukan, maka tentu saja kita kembali sebagai ayat yang sebagai mukaddimah khutbah saya tadi mengetengahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum. Semua apa yang kita butuhkan ini Allah sudah menyiapkan. Kita sekiranya mau memandang, Allah sudah memberi mata kepada kita. Mau berpikir, Allah sudah memberikan akal kepada kita. Mau berjalan, Allah sudah memberikan kaki kepada kita. Bahkan kita memegang pun Allah sudah memberikan tangan kepada kita. Berpikir tentang ciptaan Allah, Allah sudah memberikan akal kepada kita. Oleh karenanya Allah menyindir kita sesungguhnya di dalam salah satu ayat itu, wa atakum min kulli ma sa'altum. Semua apa yang dibutuhkan oleh hambaku aku sudah memberikan semua. Oleh karena Allah sudah memberikan semua, maka pantasnya kita selalu mengabdikan diri kita kapan dan di mana saja kita berada. Maka itulah sebagai hamba yang dikenal dalam kalimat-kalimat para ulama mengatakan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, saudara-saudara. Oleh karenanya saudara-saudara, kita yakin betul bahwa dari Allah kita datang, untuk Allah kita hidup, maka kepada Allah kita akan kembali. Kita harus yakin saudara-saudara bahwa boleh jadi kita menuntut atau mencari dunia, boleh jadi kita tidak dapat. Kalaupun kita dapat sangat mungkin tidak banyak. Andai kata banyak, boleh jadi kita tidak puas, dan kalaupun kita puas tidak akan berlangsung lama. Tapi insya Allah kalau mencari pengabdian dan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan melalui ibadah pasti kita dapat. Dan kalau kita dapat pasti banyak, dan kalau banyak pasti kita puas. Dan kalau kita puas insya Allah
akan berlangsung lama dan akan abadi hidup ini, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momen-momen yang seperti ini, terutama pengabdian kita di dalam bulan suci Ramadan ini adalah mari kita tingkatkan spirit keagamaan kita. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, sekaligus kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama kita. Jangan sampai pada saatnya nanti kita melakukan ibadah dalam arti kata hari raya Idul Fitri, ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak sempat ikut bergembira dengan kita akibat oleh karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka agama mengatakan, tengok dia, perhatikan dia, bahkan sayangi dia, sehingga bersama-sama dengan kita ikut bergembira dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka itulah dimaknai dalam salah satu ayat itu. Sudah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih baik lagi kalau kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Itulah yang dimaknai dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hal ini saudara-saudara kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita yakin bahwa pada saatnya kita akan kembali kepada Allah, tidak banyak yang kita bawa adalah amal-amal kebajikan sewaktu di atas dunia. Mungkin kita pernah mendengar satu kisahnya Abdurrahman bin Auf. Tatkala berada di Madinah, mereka berpikir tentang kehidupannya, bahwa harta yang begitu banyak yang saya miliki ini tidak akan mungkin saya akan bawa sendiri. Pada saatnya nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu maka Abdurrahman bin Auf bukan menghabiskan hartanya, tetapi sebagian besar hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga ada sahabat bertanya kepada Rahman bin Auf, sepertinya anda ini sudah pailit, tidak seperti biasanya. Dengan senyum Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku bukan pailit dan aku bukan miskin, tapi beli kaya nanti. Tapi yang aku renungkan adalah harta yang begitu banyak yang saya miliki ini, tentu saja setelah saya meninggal tidak akan mungkin saya bisa bawa sendiri. Maka lebih awal saya akan kirim untuk menjemput saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Begitu hebatnya para sahabat Nabi, yang salah seorang yang ikut berhijrah kepada Nabi dari Mekkatul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Itulah yang dipaparkan, yang diperlihatkan kepada sahabat, sehingga terdengar oleh Umar bin Khattab bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang begitu hartanya hampir dihabiskan demi kepeduliannya kepada sesama manusia. Tapi setelah diketahui bahwa akan lebih dahulu menghabiskan hartanya dalam arti kata sesuai dengan kemampuan yang ada, maka Umar bin Khattab mengatakan, sejauh apapun yang saya lakukan ini tentu tidak akan bisa melebihi dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Oleh karenanya saudara-saudara, kalau kita kembali dalam hidup ini bahwa pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa adalah hanya semata-mata adalah ibadah dan pengamalan kita kepada sesama manusia. Hal ini apabila kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita impikan, dan siapapun orangnya adalah dalam akhir doa kita selalu ungkapkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita sudah tenang di dunia, sudah bahagia di dunia, dan insya Allah selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah akhir dari kehidupan, dan kehidupan itulah abadi bagi kita, saudara-saudara. Oleh karenanya melalui di akhir bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin persahabatan kita kepada sesama manusia, sehingga hidup ini lebih damai, hidup ini lebih nyaman, dan hidup ini adalah tenang. Dan pada saatnya kita kembali kepada Allah sebagai tamu, sebagai hamba yang mengabdikan dirinya bukan hanya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya dapat tuakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekali lagi, mari senantiasa kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali anil musyarakati wal musakalati li sa'iril basar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Amma ba'd fa ya ayyuhal fa'idun ittaqullaha fis sirri wal 'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqu fitnatan la tuzimanna allazina dalamu minkum hassa wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabi qadima wa qala ta'ala wa lam sal qailan alima inna Allaha malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardan anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali walat tabi'ina wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadha hajat. Allahumma anzur man nasaraddin wahsul man hasalal muslimin. Allahumma rafa'na darajat wa nunazzilu bil hikmah wal hidayah wal maghfirah. Allahumma ja'al baldatana fi biladina al Indonesia wa jasiratul junubi syarqiyah wa fi madinati Kandari aminatan mutmainnah. Allahumma dafa'anna al-gala wal bala wal waba' wal kuruna wal fahsya'i wal munkar wasyuf al muhtalifata was sadaid al mihada ma dahara minha wa batam min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wal fahsya'i wal munkar wal ba'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah azkuru wa zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.